Polisi temukan penyebab kecelakaan bus wisata siswa SD di Sidoarjo, Jawa Timur akibat kelalaian manusia. Medan yang tidak cukup menguasai dari pengemudi. Di masa tenang kampanye, atribut partai politik masih marak di mana-mana. Pelajari cara mencoblos yang benar jelang pemilu 9 April mendatang. Satu suara Anda akan menentukan masa depan Indonesia 5 tahun ke depan. Selamat petang, saudara. Budayawan yang juga pengusaha, Setiawan Jodi dikenal dekat dengan berbagai kalangan. Apa rahasianya, saudara? Kami hadirkan selengkapnya di Liputan Petang. Saya Joy Astro bersama Anda. Kita ke informasi kecelakaan, saudara. Satu keluarga tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Nganjuk, Jawa Timur. Sang ibu tewas seketika, sementara sang ayah dan anaknya kritis. Kecelakaan tragis ini terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Desa Gerung, Kecamatan Kota Nganjuk, Minggu sore. Imam Baihaqi yang membonceng istrinya Mukhlis Sotin dan anaknya Jazila baru pulang mengikuti sosialisasi pemilu di Kecamatan Kota. Baihaqi diduga tidak memperhatikan laju kereta api Sri Tanjung ketika melewati perlintasan kereta. Kereta api jurusan Yogyakarta-Banyuwangi ini menabrak bagian belakang motor Baihaqi. Mukhlis Sotin tewas ketika dengan kepala terluka parah setelah terpental sejauh 36 meter. Sedangkan Baihaqi dan Jazilah yang masih berusia 11 tahun dalam kondisi kritis dan dirawat di RSUD Nganjuk. Informasi lain, saudara, untuk mempercepat normalnya operasional kereta jalur selatan, PT Kereta Api Indonesia mempercepat pembuatan jalur baru serta perbaikan jalur yang longsor di Tasikmalaya, Jawa Barat. Rencananya uji coba jalur baru dilakukan sore ini. Perbaikan jalur selatan yang longsor terus dikebut. Sementara itu, jalur baru yang dibangun PT KAI bergeser 3 meter dari jalur semula. Pemasangan tiang pancang dan batu-batuan dilakukan untuk memperkuat daerah yang longsor. Perbaikan dilakukan dengan mengerahkan bantuan alat berat milik TNI. Longsor yang terjadi di Desa Mekarsari Ciawi, Tasikmalaya Jumat lalu ini sempat mengakibatkan kereta api Malabar terguling dan terjun ke jurang. Akibat kejadian ini 3 orang tewas. Saudara, olah tempat kejadian perkara kecelakaan bus wisata yang mengangkut rombongan siswa SD di Sidoarjo menyimpulkan kecelakaan terjadi akibat kelalaian manusia. Polisi menemukan kerusakan pada rem bus. Minggu siang, Dirlantas Polda Jawa Timur menggelar olah tempat kejadian perkara di Jalan Raya Desa Ngembal, Pasuruan. Dari keterangan sejumlah saksi, bus yang mengangkut 54 orang siswa dan 6 guru SD di Sidoarjo itu sudah oleng beberapa ratus meter sebelum lokasi kejadian. Pengemudi bus sempat membanting setir ke kanan, keluar dari bahu jalan dan menabrak teras sebuah warung sebelum akhirnya terbalik. Dugaan sementara spekulasi ya, beberapa spekulasinya adanya kemampuan teknis rem yang tidak berfungsi secara sempurna. Penguasaan medan yang tidak cukup menguasai dari pengemudi, mungkin saja. Sabtu petang, bus wisata yang mengangkut puluhan siswa SD Negeri 1 Ampel Sari Sidoarjo terbalik. 4 orang tewas dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan, Jawa Timur. Kita ke informasi pemilu 2014, saudara. Memasuki masa tenang, parpol dan caleg-calegnya tidak mencopoti alat peraga kampanye. Berbagai atribut kampanye masih terpasang di berbagai ruas jalan dan fasilitas umum. Ya, saudara, mulai hari ini hingga 8 April mendatang kita memasuki masa tenang, di mana partai politik ini tidak lagi diperkenankan untuk berkampanye, termasuk melalui spanduk dan atribut partai. Walau demikian, berbagai atribut parpol dan caleg masih terpasang di sepanjang ruas Jalan Panjang Jakarta Barat. Spanduk partai pada pohon dan jembatan belum dicopot. Begitu pula dengan stiker caleg yang masih terpasang pada kendaraan. Baik Satpol PP maupun parpol belum turun tangan membersihkan atribut kampanye ini. Alat peraga kampanye juga ditemukan di sejumlah titik lain seperti Jalan Layang Kampung Melayu Jakarta Timur.
Fasilitas umum seperti lampu penerangan dan taman masih dipenuhi atribut kampanye. Pelanggaran ini merata terlihat di kawasan Tebet, Jakarta Selatan hingga Jalan Es Parman, Jakarta Barat. Di Surabaya, Jawa Timur, petugas berjuang keras membersihkan kota dari berbagai atribut kampanye. Bukan perkara mudah sebab atribut terpasang di tempat yang sulit dijangkau. Ada beberapa kendala ya, memang tempatnya yang pertama yang tinggi, tempat-tempat yang tinggi, berpot yang tinggi, kemudian di pohon-pohon, kemudian di tembok-tembok, di jalan umum ya, jadi memang agak kesulitan. Nempelnya banyak sekali tempatnya juga. Hampir semua parpol membandel, padahal panitia pengawas pemilu Panwaslu sudah memberikan surat peringatan 4 hari sebelum masa tenang. Di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta, KPUD diprotes warga karena mencopot baliho bergambarkan Joko Widodo. Walaupun memuat gambar calon presiden, tetapi karena tidak tertulis ajakan memilih partai pengusungnya, maka baliho milik perorangan ini tidak termasuk alat peraga kampanye. Sang pemasang baliho pun mendatangi KPUD Kulon Progo menuntut ganti rugi. Setelah bersih tegang, baliho yang dicopot ini akhirnya dikembalikan kepada pemiliknya. Tim Liputan SCTV melaporkan. Ya, saudara, pemilu 2014 akan diikuti oleh lebih dari 50 juta pemilih pemula. Banyak di antara pemilih pemula yang belum memahami cara mencoblos yang benar. Reporter SCTV Desa Pridini akan menyampaikan panduan cara mencoblos yang benar. Tidak terasa hari pemungutan suara sudah semakin dekat. Dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk memeragakan beberapa tahapan pemungutan suara, dan yang paling penting tentunya adalah tahap pencoblosan. Nantinya saat tiba di tempat pemungutan suara atau TPS, Anda yang bermukim di seluruh Indonesia kecuali DKI Jakarta akan memperoleh 4 surat suara seperti ini. Surat suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi, surat suara DPD, dan yang terakhir adalah surat suara kabupaten kota. Dan kali ini kami akan mengambil contoh untuk mencoblos calon wakil rakyat yang akan duduk di DPR RI. Setibanya di bilik suara, Anda akan mulai melakukan tahapan pencoblosan. Namun sebelumnya Anda perlu membuka surat suara yang sudah dalam bentuk lipatan ini secara perlahan. Jangan sampai sobek karena surat Anda nantinya dinyatakan tidak sah. Nah, kira-kira seperti inilah surat suara yang nantinya Anda akan terima di tempat pemungutan suara. Dalam surat suara ini akan tertera sejumlah partai peserta pemilu yang nantinya juga akan memuat nama-nama calon anggota legislatif yang Anda akan pilih namanya. Ada 15 kriteria surat suara dinyatakan sah untuk dipilih. Namun untuk lebih mudahnya, Anda cukup mencoblos atau memilih satu calon saja dari satu partai. Nantinya ketika Anda memilih satu calon dari satu partai tertentu, maka suaranya akan secara otomatis masuk ke dalam partai dan calon tersebut. Meski demikian, memang masih diperbolehkan bagi Anda yang kebingungan, Anda cukup mencoblos di mana saja, asalkan masih dalam satu kotak besar, maka satu suara Anda dinyatakan sah untuk partai tersebut. Sesuai dengan anjuran dari Komisi Pemilihan Umum, Anda bisa mencoblos satu nama dalam satu partai. Dengan satu kali mencoblos saja, suara Anda sudah dinyatakan sah untuk calon yang bersangkutan dan partai tersebut. Dan setelah itu, Anda harus melipat surat suara ini kembali sebelum memasukkannya ke dalam kotak suara. Untuk melipatnya sebelum memasukkan ke kotak suara, Anda cukup melipatnya di bagian tengah atau mengikuti garis yang sudah ada. Kemudian melipatnya ke bagian kiri, ke atas, dan melanjutkannya ke kiri, seperti ini. Lipat surat suara hingga kembali menjadi seperti ini. Dan lakukan langkah-langkah tadi untuk surat suara lainnya. Kini saatnya kita memasukkan surat suara yang sudah kita tentukan pilihannya ke dalam kotak suara. Dan jangan lupa, usai memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, Anda harus mencelupkan jari Anda ke dalam tinta untuk menunjukkan bahwa Anda telah menggunakan hak pilih Anda. Kenali calon Anda dengan baik, jangan sampai salah pilih, dan jangan sampai golput karena satu suara Anda akan menentukan masa depan Indonesia 5 tahun ke depan. Desa Pridini dan Novianus Barens melaporkan dari Jakarta.